Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita kembali dalam ibadah kita pada minggu ini, masih dalam keadaan prihatin karena kita masih belum bisa beribadah di gereja untuk bersama. Berhubungan karena virus COVID-19 masih sangat mengkhawatirkan, khususnya di gereja, sekitar gereja kita di perumahan Surya Permata Indah. Pagi ini mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh kembali merayakan ibadah kami walaupun masih dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan membukakan kebenaran firman-Mu bagi kami dan juga mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai 43. Namun saya akan membacakan hanya ayat 24 sampai 30 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Pengertian daripada perumpamaan ini yang akan menjadi bacaan juga bagi kita hari ini, yaitu Matius 13 ayat 36 sampai 43, namun saya tidak bacakan. Ini pengertiannya. Jemaat, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah tetap sabar dan berpegang pada pengharapan untuk menjalani kehidupan. Tetap sabar dan berpegang pada pengharapan untuk menjalani kehidupan. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memaparkan satu perumpamaan, yaitu tentang lalang di antara gandum. Kalau dikatakan dalam perumpamaan itu bahwa ketika yang punya ladang menanam gandum, namun setelah itu ada musuhnya datang untuk menaburkan lalang,
sehingga lalang bertumbuh bersama dengan gandum. Dan ketika diketahui bahwa lalang bertumbuh bersama dengan gandum tersebut, maka hamba-hambanya berkata akan mencabut lalang itu. Namun tuannya berkata jangan, karena gandum itu akan turut tercabut. Tentu lalang di antara gandum ini berarti ada ikatan akar yang mengikat antara akar gandum dan juga akar lalang tersebut. Dan memang jika dicabut, maka gandum-gandum tersebut pun akan ikut tercabut, dan artinya gandum-gandum tersebut pun ikut mati. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga yang Tuhan Yesus katakan, yaitu tentang orang percaya dengan orang yang tidak percaya, atau orang benar dengan orang yang tidak benar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari sering juga kita menemui situasi seperti ini, yaitu seperti lalang di antara gandum. Artinya dalam kehidupan kita banyak juga orang-orang yang kita tidak senangi berada di lingkungan kita, oleh karena mungkin karena dia jahat, atau karena dia tidak satu iman dengan kita, atau karena dia memang memusuhi kita. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa gandum itu adalah anak-anak Allah, dan lalang itu adalah anak-anak iblis, karena dikatakan iblis yang menanamkannya, atau orang-orang jahat, orang-orang yang membuat kehidupan orang percaya menjadi susah atau menjadi sulit, yang menjadi tantangan juga bagi kehidupan orang percaya. Pertanyaannya adalah, mungkin sama dengan para pekerja di ladang itu, apakah nggak sebaiknya orang jahat dihilangkan atau dimusnahkan dari tengah-tengah orang percaya, supaya orang percaya bebas memuji Tuhan, atau bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan sebagai orang percaya. Kadangkala kita memang juga diperhadapkan kepada kondisi seperti ini, yaitu ketika kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus mengalami hambatan atau mengalami tantangan yang sangat berat dari pihak lain, kita menginginkan agar pihak yang mempersulit kita itu, atau pihak yang membuat kita susah itu, musnah atau tidak ada di lingkungan kita. Bahkan ketika gereja-gereja di berbagai tempat dibakar, atau orang-orang percaya disiksa, maunya kita adalah orang yang menyiksa itu dihukum Tuhan, atau dicabut Tuhan dari kehidupannya, dibuang dari lingkungan orang percaya itu. Namun pertanyaannya, apakah itu yang diinginkan Tuhan? Sebenarnya Tuhan bisa saja membuat setiap orang percaya tanpa tantangan. Bisa saja Tuhan membuat kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus itu landai semua, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada orang yang mempersulit kita. Bisa saja. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Itu makanya dikatakan gandum itu harus tumbuh bersama dengan lalang-lalang tersebut, dan lalang-lalang tersebut tidak perlu dicabut pada saat itu. Karena kalau lalang-lalang itu dicabut, maka gandum itu pun ikut tercabut.
Atau artinya orang percaya yang tinggal di dalam kehidupan bersamaan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak menyukai Kristus, dia harus tetap tinggal di situ. Dan orang-orang yang tidak menyukai Kristus itu, atau orang-orang jahat itu, yang mempersulit orang percaya itu, yang mempersulit iman kita itu, tidak perlu dihilangkan dari tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bahkan Yesus berkata bahwa aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Artinya serigala adalah kesulitan. Serigala adalah ancaman-ancaman yang sangat besar, yang membuat orang-orang yang, atau membuat domba di tengah-tengah serigala itu terancam, bahkan bisa mati. Tetapi Tuhan Yesus bahkan berkata bahwa dia mengutus orang percaya ke tengah-tengah serigala. Katakanlah serigala-serigala ini adalah lalang, yaitu yang menguasai atau yang menghimpit gandum. Dan Yesus menginginkan agar baik serigala-serigala maupun lalang-lalang itu tidak perlu dicabut, tidak perlu dihilangkan dari tengah-tengah orang percaya. Justru Yesus berkata, biarkan. Tapi ada waktunya nanti bahwa lalang itu dicabut. Tentu yang mencabut adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini ada dua hal yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama adalah bahwa ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang jahat, orang-orang di lingkungan kita yang kadang-kadang membuat kita malah semakin down di dalam iman kita, atau bisa membuat kita semakin lemah di dalam kehidupan iman kita, ketika itu diperhadapkan kepada kita, maka Tuhan berkata, biarkanlah hal itu. Sebenarnya pengertiannya adalah bahwa Yesus menginginkan agar membiarkan itu, artinya kita juga mengampuni orang itu, mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mengampuni orang-orang yang mempersulit iman kita, dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan Yesus mengatakan, biarkanlah hal itu terjadi, agar kita mengampuni mereka. Maka Yesus pun mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, sebenarnya tantangan, kesulitan-kesulitan atau orang-orang jahat di sekitar Yesus itu bisa saja Tuhan musnahkan, bisa saja Tuhan hilangkan. Bahkan secara manusia, Petrus sudah melakukan satu tindakan untuk membela Yesus, yaitu dengan memotong telinga Maltus. Karena Maltus adalah seorang tentara yang datang untuk menangkap Yesus, yang ingin berbuat jahat kepada Yesus, yang ingin mempersulit Yesus, maka Petrus dengan refleks memotong telinganya. Tetapi Yesus tidak menghendaki itu. Yesus justru berkata, sarungkan pedangmu, dan Yesus menyembuhkan kembali telinga Maltus. Penjahat-penjahat di lingkungan Tuhan Yesus pada saat itu tidak dihilangkan oleh Yesus, tidak dimusnahkan oleh Yesus. Bahkan di kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa supaya Bapa mengampuni orang-orang jahat itu. Yesus mengampuni lalang-lalang itu. Yesus mengampuni serigala-serigala itu. Karena Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita hanya disuruh berdoa ketika kita mengalami tantangan iman yang berat dari orang-orang tertentu,
membuat iman kita tidak bertumbuh, maka Yesus mengajarkan agar kita mengampuni mereka. Berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, ampunilah dia, ampunilah mereka. Bukan berarti kita menginginkan agar dia segera matilah, agar dia segera hilanglah, agar dia segera tidak ada di tengah-tengah kita. Mau secara logika memang maunya kita tidak ada kesulitan. Begitu ada kesulitan dari orang tertentu, maunya kita orang itu diangkat oleh Tuhan supaya kita tenang, kita diam, bisa berkembang seturut dengan kehendak. Tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi sama dengan perumpamaan ketika Tuhan Yesus juga berkata bahwa, atau pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 1, bahwa orang percaya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Artinya adalah bahwa ketika mengalami terpaan air sungai, maka pohon di pinggir sungai itu akan semakin dalam akarnya ke dalam tanah untuk memperkuat cengkeramannya ke tanah tersebut. Dan semakin besar tantangan yang didapat, maka dia akan terus mencengkeram makin dalam akarnya karena dia juga tumbuh sehat. Yang diinginkan Tuhan Yesus adalah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yaitu kita tetap bertumbuh semakin kuat, semakin akar kita semakin mencengkeram di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan. Maka tantangan-tantangan itu justru membuat kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga kehadiran orang-orang jahat, orang-orang yang kita tidak sukai di lingkungan kita, itu bukan melemahkan kita, tapi justru membuat iman kita semakin kuat dan semakin nyata dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus tidak ingin menghilangkan kesulitan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Tuhan Yesus tidak ingin membuat kita menjadi orang Kristen yang tenang saja, tanpa ada tantangan, tanpa ada perjuangan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, yang pertama melalui pembacaan kita ini adalah yang Tuhan Yesus inginkan, kita mengampuni orang-orang yang membuat kita sulit, yang kita anggap orang-orang itu menjadi ancaman buat kita, yang kita anggap orang-orang itu yang menjadi penghambat buat kita. Kita harus berdoa, bukan malah menginginkan dia mati segera atau hilang segera atau musnah segera, tidak. Tetapi dengan kehadirannya, maka kita akan semakin berpangku kepada Kristus, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kita semakin kokoh di dalam Kristus, kita semakin dikuatkan. Tetapi dengan cara kita hidup seperti pohon di tepi aliran air, yaitu Yesus sebagai air yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Firman, kita hidup di dalam firman Tuhan, yaitu firman Tuhan itulah yang memperkuat kita, yang membuat kita kokoh di dalam Kristus, sehingga kita sanggup bertahan. Dan akhirnya kita bisa berbuah, kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Yang pertama yang Tuhan Yesus inginkan dari firman Tuhan itu adalah kita mau mengampuni orang-orang yang kita anggap sebagai penghambat, sebagai tantangan iman kita. Yang kedua adalah, Bapak Ibu terkasih, Yesus katakan kalau sudah waktunya, maka Tuhan itu akan menyuruh hamba-hambanya untuk mengumpulkan lalang-lalang itu lebih dahulu berberkas-berkas, lalu membakarnya dan dipisahkannya dari gandum-gandum itu. Kebenaran yang kita pelajari dari firman Tuhan itu adalah bahwa orang percaya dengan orang tidak percaya, orang percaya kepada Kristus dengan setiap orang yang menjadi penghambat bagi imannya, suatu saat akan dipisahkan oleh Kristus sendiri. Dan yang memisahkan adalah Kristus itu sendiri. Dikatakan Tuhannya akan memisahkannya dan menyuruh hamba-hambanya untuk memisahkan, mengikat berberkas-berkas dan membakarnya, membakar lalang itu, lalu memisahkannya dari gandum-gandum.
Ini adalah kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang percaya dilindungi oleh Kristus, dan Kristus akan memisahkan orang percaya dengan orang tidak percaya pada waktunya kelak, yaitu pada waktu Yesus datang kembali. Dan itu hanya Yesus yang sanggup melakukannya dan berhak memisahkan itu. Kita tidak bisa memisahkan lalang di antara gandum. Kita hanya bisa menerima kehadiran dan memperkuat iman kita. Tetapi pada waktunya Tuhan Yesus akan memisahkannya dan membuat setiap orang percaya aman, tenang bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita bahwa ketika lalang di antara gandum itu, Yesus membiarkannya tumbuh bersama. Tetapi bukan hanya membiarkannya. Di dalam kitab Roma yang menjadi bacaan kita juga hari ini, kitab Roma pasal 8 mulai dari ayat 12 itu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya Kristus juga memberikan kita kekuatan. Memberikan kita kekuatan ketika kita menanggung kesulitan-kesulitan sebagai orang percaya. Tugas kita adalah terus berseru seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Saya akan bacakan buat kita Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Ini adalah doa seorang pemazmur ketika dia berada dalam lingkungan Tuhan. Doa dan keyakinan pemazmur hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu juga menjadi keyakinan kita bahwa kita juga perlu terus berdoa dan yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita yang memberikan kita kekuatan. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17 katanya, tunjukkanlah kepada aku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ini yang perlu kita hidup. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang engkau telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Ini yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita berjuang bersama dengan tantangan hidup, bersama dengan lalang-lalang di antara kita, bersama dengan serigala-serigala di antara kita. Kita berseru kepada Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu dan anak perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong aku dan menghiburkan aku. Di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah perjuangan iman kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bertahan, yaitu dengan terus berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku. Dan kita terus berseru kepada Tuhan supaya kita dapat kekuatan daripada Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita. Tantangan iman sungguh-sungguh dahsyat. Dan Tuhan telah memberikan satu contoh bahwa yang berhak mencabut lalang itu adalah Tuhan sendiri. Ketika Saulus menjadi tantangan bagi orang-orang percaya, menjadi penghambat bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak memusnahkan Saulus, tetapi Tuhan akhirnya berkarya, bekerja di dalam diri Saulus, sehingga Saulus dibuatnya bertobat, dan akhirnya Saulus menjadi Paulus yang sungguh-sungguh menjadi pemberita firman
sehingga kita pun diberkati oleh pemberitaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, sesuai dengan tema kita hari ini, tetap sabar dan berpegang pada pengharapan untuk menjalani kehidupan. Berpegang pada pengharapan di dalam Kristus dengan iman dalam menjalani kehidupan kita yang bermacam-macam tantangan sebagai orang percaya. Sebagai orang biasa saja sekarang, semua manusia mengalami tantangan yang luar biasa. Apalagi orang percaya selalu mengalami tantangan untuk menyatakan imannya dimanapun dia berada. Sehingga pada waktunya imannya akan berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami mohon agar Tuhan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan mampukan kami untuk bertahan, hidup bersama dengan lalang-lalang, dan hidup bersama menghadapi tantangan-tantangan yang bagaikan serigala di tengah domba, atau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami. Kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, apapun penyakit mereka, kami mohon Tuhan menguatkan mereka untuk menghadapi virus corona 19 ini. Kami mohon juga Tuhan menguatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih dan kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua lepas dari virus corona ini, dan kami terhindar dari virus corona ini, dan kami semua mengalami kebahagiaan ini. Dan hanya di tangan-Mu Tuhan kami aman. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau, berkatilah seluruh jemaat di dalam segala pergumulan mereka. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati saudara.